Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotan dari 3 orang, yaitu Dep Akmal Aske Herdina 2, yaitu saya, dan rekan-rekan saya yaitu Ahmad Muzakir dan Ipan Saputra. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Nur Hadi dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana kami di sini akan memberikan presentasi yang berjudul Umar bin Khattab. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya yaitu Irfan Saputra. Dan waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nafiel bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab 581 sampai 644 Masehi, adalah salah seseorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua Islam 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Umar juga merupakan satu di antara 4 orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sims al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad, yaitu Al-Faruq, berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Selanjutnya, di proses pengangkatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an diangkat dan dipilih sendiri oleh Abu Bakar radhiyallahu an untuk menggantikannya dalam kekhalifahan. Oleh Abdul Wahab An-Nujar, cara pengangkatan seperti ini disebut dengan Tarikhul Ahad, yakni seorang pemimpin yang memilih sendiri penggantinya setelah mendengar pendapat yang lainnya. Barulah kemudian dibaiat secara umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, sang khalifah dipanggil dengan sebutan Khalifah Rasulullah. Sedangkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka disebut dengan Amirul Mukminin. Sebutan ini sendiri diberikan oleh rakyat kepada beliau. Salah satu sebab penggantian ini hanyalah makna bahasa. Karena bila Abu Bakar radhiyallahu an dipanggil dengan Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah, otomatis penggantinya berarti khalifah Rasulullah, penggantinya Rasulullah, dan begitulah selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya yaitu C. Dinamika pemerintahan Umar bin Khattab. Adapun dalam dinamika pemerintahan Umar bin Khattab terbagi menjadi beberapa segi, yaitu yang pertama yang pastinya yaitu dari segi agama, yang kedua dinamika sosial, yang ketiga dinamika ekonomi, yang keempat dinamika politik dan administrasi, yang terakhir yaitu dinamika intelektual. Itulah beberapa dinamika ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzakir akan melanjutkan penjelasan dari Dep Akmal. Akhirnya pemerintahan Umar bin Khattab. Pada akhir pemerintahannya timbul gejala-gejala ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakannya yang disuarakan pertama kali oleh mereka yang membenci Islam dan bangsa Arab. Hal yang paling menonjol adalah pembagian hasil rampasan perang yang dinilai tidak adil. Tetapi hingga akhir hayatnya tidak ada yang berani mengutarakan secara terang-terangan. Benarkah terjadi ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umar bin Khattab?
bisa jadi benar. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah pembunuhan Umar bin Khattab sendiri. Beliau dibunuh oleh Abu Lulu'ah, seorang Nasrani. Ia mengutarakan keberatannya atas pajak yang ia nilai terlalu besar untuknya yang berprofesi sebagai tukang kayu, pelukis, dan pandai besi. Ia harus membayar 2 dirham setiap hari. Akan tetapi meskipun Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar keluhannya, beliau tidak mengurangi pajak tersebut karena kabarnya ia juga akan membuka panggilan tepung dengan angin. Kesimpulan. Maka dari itu, dapat disimpulkan Umar bin Khattab bin Nafail bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua Islam. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Umar juga merupakan satu di antara 4 orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk atau khulafa Rasyidin. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Hasim al-Quraisy dan ibunya Hatamah binti Hasim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab radhiyallahu an diangkat dan dipilih sendiri oleh Abu Bakar radhiyallahu an untuk menggantikannya dalam kekhalifahan. Oleh Abdul Wahab An-Nujjar, cara pengangkatan seperti ini disebut dengan taharikul ahad, yakni seorang pemimpin yang memilih sendiri penggantinya setelah mendengar pendapat lainnya, barulah kemudian dibaiat secara umum. Dan beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.